ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجtinabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan yang terbesar dari ketaatan kepada Allah adalah mentauhidkannya, dan kemaksiatan yang terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari keutamaan tauhid yang terbesar adalah membebaskan kita semua dari perbudakan kepada sesama makhluk, memuliakan kita dengan sebenar-benar kemuliaan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita sebuah akal yang dengannya kita semua tunduk kepada syariat, memahami agama ini, lantas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah berbuat kesyirikan dan juga orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah benarlah yang telah Allah firmankan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka selayaknya binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal, lalu kemudian mereka menyembah makhluk-makhluk Allah yang tidak berakal seperti hewan ataupun benda mati yang lainnya. Termasuk kepada keutamaan tauhid juga bahwasannya tauhid ini membebaskan kita semua dari ikatan-ikatan ketergantungan kepada sesama makhluk atau ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti benda-benda yang diyakini sebagai azimat-azimat, benda-benda yang bisa mendatangkan manfaat, juga benda-benda yang bisa menolak madarat. Demikian juga ketergantungan para penyembah kubur kepada kuburan-kuburan yang ia keramatkan, yang dianggap bahwasannya kuburan-kuburan keramat tersebut bisa memberikan keberkahan, bisa memberikan manfaat, maka mereka pun berbondong-bondong ke kuburan-kuburan tertentu untuk mengalap berkah atau bertabarruk.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu anggapan yang bertentangan dengan tauhid adalah meyakini sebab-sebab tertentu sebagai hal yang mendatangkan kesialan atau juga mendatangkan manfaat-manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini benda-benda selain Allah mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Di samping itu ia meyakini bahwasannya Allah lah yang bisa memberikan manfaat juga menolak madarat. Sebagai salah satu contoh adalah keyakinan sebagian masyarakat terhadap bulan Muharram ataupun bulan Safar. Bulan Safar ini dianggap sebagai bulan sial. Terlebih lagi di Rabu terakhir bulan Safar dianggap hari Rabu terakhir di bulan Safar dianggap hari Rabu yang paling buruk. Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ratusan bala bencana kepada manusia. Dan sesungguhnya hal ini tidak benar, karena datang dari hadis-hadis yang tidak bisa kita jadikan pegangan ketika kita bertauhid, ketika kita menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertauhid, kita meyakini bahwasannya Allah lah yang bisa memberikan manfaat, dan karena takdir Allah lah terjadinya kemadaratan-kemadaratan, musibah-musibah yang menimpa kepada siapapun. Dan tentu hal itu semua bisa jadi berupa akibat dari sebab-sebab yang telah kita lakukan. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah suatu musibah menimpa kalian kecuali akibat ulah tangan kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Safar ini termasuk ke dalam 12 bulan. Dan sesungguhnya bulan Safar ini sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Bulan Muharram, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, dan seluruh 12 bulan lainnya yang telah Allah ciptakan untuk menjadi kesempatan kita semua beramal. Yang dengan amal ketaatan kita kepada Allah, maka waktu tersebut menjadi waktu yang berkah. Yang apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu tersebut menjadi waktu yang buruk baginya, karena ia telah melakukan kemaksiatan dan ia telah mengeluarkan dirinya dari garis keamanan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya. Dan azab ketika turun sesungguhnya tidak memandang siapa pelaku kezaliman di antara umat manusia, tetapi azab ketika turun ia akan merata kepada seluruh makhluk, baik kepada hewan ataupun kepada orang-orang yang tidak berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan yang demikian dalam tauhid disebut dengan tatayyur. Meyakini hal-hal tertentu sebagai sebab kesialan yang sebenarnya bukan sebab kesialan. Meyakini waktu-waktu tertentu sebagai waktu sial. Meyakini angka-angka tertentu sebagai angka sial. Meyakini suara-suara hewan tertentu sebagai tanda akan datangnya kesialan dan seterusnya. Ini disebut dengan tatayyur. Tatayyur adalah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amdaka raddak. Ketika Anda mengurungkan sesuatu, ketika melihat sesuatu, atau ketika Anda melakukan sesuatu karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Inilah makna tatayyur yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal tersebut dan hal yang lainnya, khususnya berkaitan dengan waktu yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menciptakan matahari dan bulan, terjadilah hari, terjadilah pekan dan bulan, dan seluruh waktu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki pilihan dan tidak bisa menimpakan manfaat ataupun madarat. Mencela waktu dengan mengatakan bulan tertentu bulan sial, ini merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Mereka dahulu kala ketika tertimpa musibah, mereka melaknat waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Yu'dhini ibnu Adam, yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru, uqallibul laila wan nahar." Sesungguhnya anak Adam menyakitiku, firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencela masa, mencela hari, mencela waktu ataupun mencela tahun.
meyakini ada hari baik, ada hari buruk dan seterusnya. Alasannya adalah biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Firman Allah, sesungguhnya berada pada tangankulah segala sesuatunya. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Akulah yang menentukan takdir-takdir. Akulah yang membuat kejadian-kejadian dan seluruh kejadian yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia tentukan 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya mencela masa ini ada dua kemungkinan. Ada dua hal yang terjadi ketika seseorang mencela masa. Yang pertama, ia sedang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala karena telah disebutkan dalam hadis biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Di tangankulah segala sesuatunya dan akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Dan perbuatan yang kedua adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala karena menganggap waktu-waktu tertentulah yang menjadi sebab-sebab kesialan ataupun sebab-sebab datangnya keberuntungan-keberuntungan, padahal tidak. Terlebih lagi apabila ada keyakinan atau anggapan bahwasannya waktulah yang memberikan manfaat atau menolak madarat-madarat. Yang ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tauhidkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi demikian maka sama saja telah mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu dengan waktu yang diyakini waktu bisa memberikan manfaat dan menghilangkan madarat. Dan ini sebuah kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiarah atau tatayyur atau beranggapan sial kepada sebab-sebab yang sebenarnya bukan sebab kesialan. Beliau bersabda, at-tiyaratu syirk. Tiarah atau perbuatan tatayyur adalah kesyirikan. Beliau mengatakan hal yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu-satunya sebab kesialan adalah kemaksiatan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya sebab keberuntungan dan kebaikan adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan oleh Ibnu Rajab, wa fil jumlah fala syu'ma illa al-ma'asi wadh-dhunub fa innaha tuskhitu Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebab-sebab keburukan adalah kemaksiatan dan dosa-dosa. Karena hal-hal tersebut mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sakhita ala 'abdihi syaqiyal 'abdu fid dunya wal akhirah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada hambanya, maka hamba tersebut akan sengsara di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, kama annahu idza radiya 'anil 'abdi sa'ida fid dunya wal akhirah. Demikian kata Ibnu Rajab, sebaliknya apabila ia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan demikian pula sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, mentauhidkannya dalam rububiyah, dialah yang memberikan manfaat dan dia pula yang mentakdirkan segala kemadaratan. Juga mentauhidkannya terkait kekhususan uluhiyah, bahwasannya ialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Dialah yang telah menciptakan kita, memelihara dan memberi rizki, dan tentulah dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan juga mentauhidkannya dalam tauhid asma wa sifat, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Alamul Ghuyub, zat yang maha tahu tentang hal-hal gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hanya dengan sebab inilah
Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan-keberkahan kepada kita semua. Allah turunkan hujan yang mendatangkan manfaat-manfaat, menumbuhkan tanaman-tanaman untuk makanan hewan dan makanan seluruh manusia, dan tidak menurunkan hujan sebagai azab dengan datangnya air bah, tsunami dan lain-lainnya. Hal ini telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan apabila seluruh penduduk kota itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Sungguh akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan-keberkahan yang turun dari langit. Minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan akan tetapi manusia merekalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami hukum mereka akibat dari perbuatan dan ulah mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan anggapan-anggapan dan ketergantungan-ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala hanya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengosongkan hati kita dari ketergantungan-ketergantungan kepada selainnya. Dan termasuk bagian dari tawakal juga kita melakukan sebab-sebab, kita melakukan upaya-upaya, berusaha untuk mendapatkan maslahat-maslahat dan terhindar dari keburukan-keburukan. Sebagaimana pada hari ini yang telah kita lakukan dari protokol-protokol kesehatan, kita keluar dari rumah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak lupa melakukan tindakan-tindakan preventif, menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer dan lain-lainnya. Inilah bagian dari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah bertawakal seperti yang terjadi pada musim-musim haji. Sebagian jamaah haji tidak membawa bekal apapun, dan kemudian mereka meminta-minta kepada orang-orang yang haji ketika itu, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya terkait dengan mereka, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berpikir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم